Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Maulana dengan NIM 667023003 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Ekonomi Politik. Baik, di sini saya akan membahas ekspor dan impor dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan pasar internasional. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan bagaimana ekonomi dan pasar internasional menjadi sebuah kunci pertumbuhan ekonomi negara. Pertama-tama, kita harus memahami dulu bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak mungkin terjadi dalam ruang hampa. Perekonomian nasional hari ini sangat bergantung pada dinamika pasar internasional. Mengapa? Karena di era globalisasi seperti sekarang, tidak ada negara yang bisa berkembang tanpa membuka diri terhadap dunia luar. Pasar internasional memberikan peluang kepada negara untuk menjual produk unggulannya dan sekaligus mendapatkan barang-barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negerinya tersebut. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, pertumbuhan itu utamanya didorong oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Tapi perdagangan internasional melalui ekspor dan impor menjadi faktor eksternal yang mempercepat proses tersebut. Ketika sebuah negara aktif dalam pasar dunia, arus teknologi, modal, dan inovasi menjadi lebih cepat masuk. Hal itu menjadi eskalator yang luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekarang mari kita bicara tentang ekspor. Ekspor merupakan motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan ekspor, negara mendapatkan devisa, memperluas pasar produk domestik, dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, impor juga tidak kalah penting. Mungkin ada pandangan negatif tentang impor, namun sebenarnya impor merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Selanjutnya, setelah memahami pentingnya pasar internasional dan pertumbuhan ekonomi, sekarang masuk lebih dalam lagi ke definisi ekspor dan impor, serta teori-teori ekonomi yang mendasarinya. Ekspor merupakan proses menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri dengan tujuan mendapatkan devisa dan memperluas pasar produk domestik. Ekspor juga tidak hanya sekedar mengirimkan barang ke luar negeri, tapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan pasar. Seperti komoditas unggulan seperti karet, kopi, dan produk perikanan di Sumatera Utara yang diekspor ke berbagai negara ASEAN. Sedangkan impor adalah kebalikannya. Impor merupakan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak bisa diproduksi secara efisien. Impor menjadi penting untuk sektor-sektor vital seperti bahan baku industri, alat berat, dan teknologi tinggi. Dengan impor, negara bisa meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong inovasi di dalam negeri. Selanjutnya, teori-teori menurut ahli yang mendasari ekspor dan impor. Yang pertama, teori keunggulan absolut dari Adam Smith. Teori ini mengatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang bisa diproduksi lebih murah daripada negara lain dan mengimpor barang yang lebih mahal diproduksi di dalam negeri. Jadi, perdagangan internasional terjadi karena ada keuntungan nyata bagi kedua belah pihak. Contohnya, Indonesia mengekspor kopi karena kita punya keunggulan iklim dan sumber daya alam yang tidak dimiliki negara-negara Eropa. Lalu yang kedua, terdapat teori keunggulan komparatif dari David Ricardo, di mana teori ini hanya memperbaiki teori Smith dengan mengatakan bahwa jika sebuah negara lebih buruk dalam memproduksi semua barang, tetap bisa melakukan perdagangan internasional dengan lain.
Hal ini menjelaskan mengapa negara-negara berkembang tetap bisa aktif dalam perdagangan dunia. Selanjutnya, faktor dari ekspor dan impor. Yang pertama yaitu adalah daya saing produk, di mana kualitas produk, harga produk yang kompetitif, serta inovasi menjadi kunci utama agar barang-barang kita bisa diterima di pasar global. Negara-negara dengan produk yang bermutu tinggi dan harga bersaing akan lebih mudah meningkatkan ekspornya. Misalnya karet dan kopi yang bisa unggul di pasar-pasar internasional karena memiliki mutu tinggi dan keunikan rasa serta harga yang kompetitif. Faktor yang kedua yaitu terdapat nilai tukar atau kurs valuta asing, di mana perubahan kurs sangat berpengaruh terhadap volume ekspor dan impor. Kalau mata uang kita melemah terhadap dolar, harga barang ekspor menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri, sehingga bisa meningkatkan ekspor. Tapi di sisi lain, barang impor menjadi lebih mahal, sehingga bisa menekan volume impor. Faktor yang ketiga yaitu merupakan kebijakan pemerintah. Faktor ini sangat berpengaruh besar, di mana pemerintah itu bisa memberikan dukungan melalui kebijakan ekspor seperti pemberian insentif, pembebasan pajak ekspor, atau penyederhanaan prosedur perdagangan. Sebaliknya, pemerintah juga bisa membatasi impor dengan tarif, bea cukai, masuk tinggi atau kuota untuk melindungi industri dalam negeri. Selanjutnya, apa saja strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekspor dan mengelola impor? Pertama-tama, kita perlu ingat bahwa perdagangan internasional bukan hanya urusan pelaku bisnis. Pemerintah berperan sangat aktif dalam mengatur, mendorong, bahkan melindungi kegiatan ekspor dan impor. Tanpa strategi yang tepat, potensi ekspor bisa tidak maksimal, dan impor yang berlebihan justru bisa menggerus industri dalam negeri. Strategi pertama yang dilakukan pemerintah bisa dengan mendorong diversifikasi produk ekspor, yang mana pemerintah tidak hanya fokus pada satu atau dua jenis produk, tetapi pemerintah juga mendorong banyak sektor untuk masuk ke pasar-pasar ekspor. Strategi yang kedua yaitu peningkatan daya saing produk nasional, di mana pemerintah mendorong peningkatan kualitas produk ekspor dengan berbagai program seperti pelatihan, standarisasi internasional, pemberian sertifikasi, pembangunan teknologi produksi, hingga pembukaan akses ke pembiayaan ekspor. Dan yang ketiga, pemerintah menerapkan perjanjian perdagangan internasional, di mana pemerintah bisa aktif membuat perjanjian perdagangan seperti IACEPA atau perjanjian bilateral lainnya. Dengan adanya perjanjian tersebut, tarif ekspor dan impor bisa ditekan, sehingga produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar luar. Selanjutnya, peran pemerintah dalam ekspor dan impor. Jadi, apa sih sebenarnya peran pemerintah dalam kegiatan ekspor dan impor? Peran yang pertama, pemerintah itu berperan sebagai regulator, di mana pemerintah mengatur bagaimana mekanisme ekspor dan impor dilakukan. Regulasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi pelaku usaha nasional, dan mencegah praktik perdagangan yang merugikan. Peran yang kedua, pemerintah berperan sebagai fasilitator perdagangan. Jadi pemerintah itu menyediakan berbagai fasilitas yang memperlancar ekspor dan impor, termasuk pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, serta digitalisasi layanan perizinan melalui platform sebagai Indonesia National Single Window. Fasilitas tersebut bertujuan mempercepat arus barang lintas negara dan menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi hambatan besar bagi pelaku usaha. Peran yang ketiga, pemerintah juga berperan sebagai promotor produksi nasional di pasar internasional,
Melalui Kementerian Perdagangan, Atasé Perdagangan di Kedutaan Besar, serta pemeran-pemeran dagang internasional, pemerintah harus aktif mempromosikan produk Indonesia ke luar negeri, yang membantu pelaku ekspor, terutama usaha kecil dan menengah, untuk menembus pasar-pasar yang internasional. Peran yang terakhir, pemerintah berperan sebagai negosiator perjanjian perdagangan internasional. Melalui berbagai forum internasional seperti WTO, ASEAN, atau perjanjian bilateral seperti IACEPA, pemerintah harus berjuang membuka akses pasar, menurunkan hambatan tarif, dan melindungi kepentingan nasional dalam perdagangan global. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus, di mana saya mengambil kasus neraca perdagangan Sumatera Utara berdasarkan komoditi dan negara mitra dagang di tahun 2002 hingga 2017, di mana selama periode 2002 hingga 2017 Sumatera Utara memainkan peran penting dalam perdagangan internasional di Indonesia, khususnya di sektor ekspor non-migas. Komoditas utama ekspor dari Sumatera Utara meliputi karet, produk hutan, udang, coklat, dan kopi. Barang-barang tersebut diekspor ke berbagai negara mitra utama seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Cina, dan negara-negara ASEAN lainnya. Di kasus ini yang menarik, di tahun 2017 nilai ekspor non-migas Sumatera Utara mencapai 101 juta US dollar, di mana hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya terdapat 86 juta US dollar. Hal ini menunjukkan ada pertumbuhan sebesar 15 juta dalam 1 tahun. Sementara di impor Sumatera Utara pada tahun 2017 justru turun menjadi 97 juta US dollar dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 110 juta US dollar. Penurunan impor ini menjadi indikasi positif karena berarti ketergantungan Sumatera Utara terhadap produk luar negeri mulai berkurang, sementara sektor ekspornya justru menguat. Secara keseluruhan, neraca perdagangan Sumatera Utara mengalami surplus sebesar 4 juta pada tahun 2017. Hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena surplus ini berarti bahwa nilai ekspor lebih besar daripada impor, yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan devisa, dan membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. Kesimpulannya, jadi ekspor dan impor memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peluasan pasar, peningkatan pendapatan negara, dan efisiensi alokasi sumber daya. Teori-teori ekonomi menegaskan bahwa perdagangan internasional mampu menciptakan keseimbangan dan kemakmurannya jika dikelola secara efektif. Pemerintah juga memiliki peran sentral dalam menciptakan regulasi yang mendukung, memperkuat daya saing produk nasional, serta menjalin kerjasama dagang yang saling menguntungkan. Terima kasih, cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.